Saat sedang berjalan di kampus, pernahkah kita memikirkan bagaimana orang-orang di sekitar kita menjalani harinya? Apakah seorang mahasiswa yang kita lihat tadi memiliki mood bagus setelah bangun pagi? Atau malah sebaliknya? Kenyataannya, emosi dan suasana hati itu sangat berpengaruh terhadap perilaku, baik di kelas, saat ujian, maupun dalam organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang emosi dan suasana hati tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga bagi efektivitas organisasi. Karena itu, dalam video ini kita akan membahas tentang pengertian emosi dan suasana hati, hubungan dan sumber yang mempengaruhi, dampak emotional labor, effective event theory, dan emotional intelligence. Dilanjutkan dengan kepribadian, cara pengukurannya, konsep MBTI dan model 5 faktor, 3 sifat berisiko, pengaruh situasi terhadap perilaku, perbandingan nilai terminal dan instrumental, serta perbedaan antara person job fit dan person organization fit. Yang pertama, kita akan membahas tentang emosi dan suasana hati. Emosi dan suasana hati adalah bagian dari afeksi. Afeksi sendiri adalah istilah umum untuk menggambarkan berbagai macam perasaan yang dialami orang. Bedanya, emosi itu lebih intens dan muncul karena penyebab yang jelas. Emosi juga bisa dilihat dari ekspresi wajah seseorang. Beberapa penelitian mengatakan bahwa dalam diri manusia terdapat 6 emosi dasar, yaitu marah, sedih, bahagia, muak, terkejut, dan takut. Yang kedua, ada aspek-aspek emosi. Emosi sebenarnya berawal dari biologi, yaitu sistem limbik otak yang mengatur bagaimana kita merasa. Lalu, ada intensitas, seberapa kuat kita mengekspresikan emosi. Dan ada juga frekuensi serta durasi, yaitu seberapa sering emosi muncul dan berapa lama itu bertahan. Kemudian, hubungan antara rasionalitas dan emosi. Emosi ternyata punya peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan. Karena keputusannya efektif, butuh keseimbangan antara berpikir logis dan merasakan. Terakhir, ada fungsi emosi, yang memotivasi kita untuk bertindak. Misalnya rasa takut yang membuat kita waspada, atau rasa senang yang mendorong kita lebih semangat. Yang ketiga ada sumber-sumber emosi dan suasana hati. Sebenarnya, dari mana sih emosi dan suasana hati itu berasal? Salah satunya tentu dari kepribadian. Ada orang yang memang dasarnya ekspresif, ada juga yang cenderung tenang. Selain itu, waktu dalam seminggu juga bisa mempengaruhi. Tidak heran kalau hari Senin sering terasa lebih berat dibanding hari Jumat. Lalu, faktor cuaca pun berperan. Hari yang cerah biasanya membuat kita lebih bersemangat, sementara hari hujan bisa membuat suasana hati lebih sendu. Tingkat stres juga bisa menentukan loh. Semakin tinggi stres, biasanya emosi negatif lebih mudah muncul. Tapi sebaliknya, aktivitas sosial dan olahraga yang bisa menjadi penyeimbang, karena interaksi positif dan gerak fisik mampu meningkatkan suasana hati. Pernahkah kalian merasa harus menyembunyikan emosi di tempat kerja atau berusaha tampil ceria meski sedang lelah? Itu disebut emotional labor. Emotional labor adalah proses mengatur emosi untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Misalnya, seorang pramugari harus tetap tersenyum meski menghadapi penumpang yang sulit. Ada dua jenis, surface acting, berpura-pura menunjukkan emosi tertentu, dan deep acting, mencoba benar-benar merasakan emosi tersebut. Tapi hati-hati, terlalu sering melakukan emotional labor bisa menyebabkan stres dan kelelahan emosional. Lalu, apa itu Effective Events Theory atau AET? Teori ini menjelaskan bagaimana peristiwa di tempat kerja memengaruhi emosi kita, yang kemudian berdampak pada performa. Misalnya, pujian dari bos bisa membuat kita semangat, tapi kritik keras mungkin menurunkan motivasi. AET bilang, emosi ini dipicu oleh peristiwa kerja dan memengaruhi sikap serta produktivitas kita. Jadi, lingkungan kerja yang positif sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosional. Nah, untuk mengelola emosi dengan baik, kita perlu emotional intelligence atau kecerdasan emosional. EI adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri serta orang lain. Ada 4 komponen utama: kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan hubungan. Orang dengan EI tinggi biasanya lebih baik dalam komunikasi, kerja tim, dan menyelesaikan konflik. Bagaimana ketiganya saling terkait? Emotional labor menuntut kita mengelola emosi di tempat kerja, dan AET menjelaskan bagaimana peristiwa kerja memengaruhi emosi tersebut.
Disinilah EI berperan. Dengan EI yang baik, kita bisa menghadapi emotional labor tanpa kelelahan dan merespon peristiwa kerja dengan lebih bijak. Jadi, emotional labor, affective events theory, dan emotional intelligence saling melengkapi untuk membantu kita bekerja lebih baik. Dengan memahami emosi dan lingkungan kerja, kita bisa lebih produktif dan bahagia. Yuk, kembangkan kecerdasan emosional kita mulai dari sekarang. Masuk ke materi bab 5, yaitu kepribadian dan perbedaan individu. Apa itu kepribadian? Kepribadian adalah cara unik seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku dalam berinteraksi dengan orang lain. Ada 2 faktor pembentuk kepribadian, yaitu keturunan dan lingkungan. Untuk mengukur kepribadian biasanya dipakaikan tes atau survei yang bisa kita isi sendiri. Hasilnya bisa mengasih kita gambaran lebih objektif tentang diri kita, bahkan sering dipakai buat lihat cocok nggak sih kita sama jenis pekerjaan tertentu. Model 5 faktor kepribadian. Model ini adalah cara umum untuk mengelompokkan kepribadian ke dalam 5 sifat besar. Yang pertama ada openness to experience atau keterbukaan terhadap pengalaman, yaitu seberapa ingin tahu dan inovatif kamu. Kedua itu ada consistentness, yaitu ketelitian, seberapa teratur dan bertanggung jawab kamu. Yang ketiga ada neuroticism atau neurotisme, seberapa tenang kamu menghadapi stres dan kritik. Lalu yang keempat ada agreeableness atau keramahan, cara kamu bergaul dengan orang lain. Lalu yang terakhir ada extroversion atau ekstroversi, yaitu seberapa ramah dan tegarnya kamu. MBTI adalah alat tes yang mengelompokkan orang ke dalam 16 tipe berdasarkan 4 dimensi preferensi. Yang pertama ada extrovert or introvert. Dari mana kamu mendapatkan energi? Dari orang lain atau diri kamu sendiri? Yang kedua ada sensing or intuition. Bagaimana kamu mengumpulkan informasi? Lebih fokus ke data detail atau kemungkinan masa depan? Ketiga, thinking or feeling. Bagaimana kamu membuat keputusan? Lebih memakai logika atau memakai perasaan? Terakhir, judging or possessing. Bagaimana kamu menjalani hidup? Lebih suka hidup teratur atau lebih santai dan fleksibel? Kemudian ada 3 sifat beresiko. Ini adalah perilaku seseorang yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Pertama, manipulatif. Sifat di mana seseorang pandai memanfaatkan orang lain, sering bersikap licik, dan cenderung hanya peduli pada kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak pada tim. Yang kedua, psikopat. Sifat kurang empati dan tidak punya rasa bersalah sehingga bisa bersifat dingin, tega merugikan orang lain, bahkan mengambil keputusan beresiko tanpa memikirkan konsekuensinya bagi orang sekitar. Terakhir adalah narsistik. Sifat merasa dirinya paling hebat dan penting, selalu haus akan pujian, senang menjadi pusat perhatian, serta mudah tersinggung jika mendapat kritik atau tidak dihargai. Materi yang selanjutnya adalah kepribadian atau personality. Jadi kepribadian adalah keseluruhan pola berpikir, merasa dan berperilaku yang relatif konsisten dan unik pada diri seseorang. Kepribadian juga menjadi ciri khas yang membedakan individu satu dengan yang lain, sekaligus mempengaruhi cara individu beradaptasi dengan lingkungan. Ada faktor-faktor pembentuk kepribadian yang diantaranya biologis atau genetik, yaitu sifat bawaan atau misalnya temperamen sejak lahir. Kemudian ada lingkungan seperti keluarga, teman sebaya, budaya, dan pengalaman hidup. Dan juga kepribadian ini yang mempengaruhi lama masa pengangguran. Contohnya orang yang lebih cocok dengan pekerjaan atau lebih gigih cenderung cepat mendapatkan pekerjaan. Sedangkan demikian, kepribadian penting untuk menentukan keberhasilan memasuki dunia kerja. Jadi teori kekuatan situasi ini terbagi menjadi 2, yaitu ada situasi kuat dan situasi lemah. Yang pertama, situasi kuat, yaitu kondisi ketika aturan, norma, dan tuntutan perilaku sangat jelas serta mengikat, sehingga hampir semua orang terdorong untuk bertindak untuk seragam. Dalam situasi ini, kepribadian tidak terlalu menonjol karena individu lebih banyak menyesuaikan diri dengan aturan. Kemudian yang kedua ada situasi lemah, yaitu kondisi ketika aturan atau norma tidak begitu ketat, sehingga orang bebas bertindak sesuai kepribadiannya. Dalam kondisi ini, perbedaan antara individu akan lebih terlihat karena perilaku lebih dipengaruhi oleh sifat pribadi. Jadi, nilai-nilai pribadi itu bisa kita ibaratkan sebagai kompas kehidupan. Ia adalah keyakinan dasar tentang apa yang kita anggap benar, penting, dan diinginkan dalam hidup. Nilai inilah yang membimbing kita dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan sehari-hari.
Secara umum, nilai pribadi terbagi menjadi dua, yaitu nilai terminal dan nilai instrumental. Pertama, nilai terminal. Ini adalah tujuan akhir yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya, misalnya kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan, kedamaian batin, dan yang lainnya. Jadi nilai terminal adalah gambaran tentang kemana arah hidup kita. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai ini berkaitan dengan cara, sifat, atau perilaku yang kita anggap penting untuk mencapai tujuan tadi. Contohnya jujur, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, atau kreatif. Nilai ini menjawab pertanyaan bagaimana kita berusaha untuk sampai ke tujuan hidup itu. Materi yang selanjutnya adalah kesesuaian individu dengan lingkungan, yang terbagi menjadi dua, yaitu person job fit and person organization fit. Person job fit adalah kesesuaian antara kepribadian, keterampilan, serta minat individu dengan tuntutan dan karakteristik suatu pekerjaan. Jika seseorang memiliki sifat dan kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan yang ia jalani, maka ia cenderung lebih mudah beradaptasi, merasa puas, serta menunjukkan kinerja yang lebih baik. Kemudian person organization fit, yaitu kesesuaian antara kepribadian, nilai-nilai pribadi, serta gaya kerja individu dengan budaya, nilai, dan norma yang berlaku di organisasi. Jika nilai individu sejalan dengan budaya organisasi, maka ia akan lebih nyaman, loyal, dan termotivasi untuk berkontribusi. Sebaliknya, bila terjadi ketidakcocokan, seseorang bisa merasa tertekan, tidak betah, bahkan memilih keluar dari organisasi meski secara kemampuan ia sesuai dengan pekerjaannya. Dari materi ini kita diharapkan mampu membedakan emosi dan mood, memahami teori serta penerapannya dalam organisasi, mengenali kepribadian beserta faktor pembentuknya, hingga membandingkan nilai dan kecocokan individu dalam pekerjaan maupun organisasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah emosi, suasana hati, dan kepribadian berperan penting dalam menentukan kinerja, motivasi, serta interaksi di tempat kerja, sehingga perlu dikelola dengan kecerdasan emosional untuk mendukung kecocokan individu dengan pekerjaan dan organisasi.